Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan beberapa waktu yang lalu, di mana pembahasan beberapa waktu yang lalu adalah tentang sholat ghairu rotibah, dan sekarang juga masih tetap sholat ghairu rotibah. Di situ dikatakan bahwasanya seafdal-afdalnya sholat yang ghairu rotibah adalah sholat di malam hari, karena sholat rotibah boleh siang hari, boleh malam hari. Yang paling afdal adalah dilakukan malam hari. Kenapa kok dilakukan malam hari lebih afdal? Karena pada malam hari itu orang sedang lalai, pada malam hari itu orang sedang tidur, pada malam hari itu orang yang melakukan sholat hanya sedikit. Kenapa? Karena berat sekali melakukan sholat malam setelah tidur. Sholat setelah tidur itu berat sekali untuk dilakukan. Selanjutnya, kemarin dikatakan sholat yang paling bagus itu adalah sholatnya Nabi Daud. Kenapa sholat Nabi Daud lebih bagus? Karena Nabi Daud itu yana munisfal lail, tidur separuh malam, wayaku musulusuhu, kemudian bangun sepertiga malam, wa yana musudusuhu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tengah malam, separuh malam Nabi Daud tidur, sepertiga malam Nabi Daud bangun melakukan sholat, kemudian seperenam malam kemudian Nabi Daud tidur lagi. Itu sholat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa yakrahu ayyakumal laila kullahu. Makruh hukumnya orang kalau malam tidak tidur, apalagi cuman begadang sholat terus, mulai dari isya sholat terus sampai subuh, hukumnya malah makruh, tidak disukai oleh Allah. Apalagi yang hanya begadang malam hari, lebih makruh lagi. Kenapa? Hak Allah nggak diberi, hak kita juga nggak diberi. Hak Allah apa? Untuk disembah. Hak kita apa? Untuk tidur. Tidur kita nggak diberi, badan kita nggak bisa istirahat, hak Allah juga tidak dikasih, maka tidak disukai oleh Allah. Maka yakrahu, hukumnya makruh kalau tidur semalam. Apa? Bukan tidur, bangun semalaman, bukan tidur, melek semalaman, tidak tidur, maka hukumnya makruh. 5 ruya Abdullah bin Amru, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Abdullah bin Amru. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Amru? Begini, atasumun nahara, Abdullah bin Amru, apa engkau puasa di siang hari? Lalu dijawab oleh Abdullah bin Amru, qultu, kata Abdullah, na'am, ya. Rasul bertanya, apakah kamu puasa di siang hari? Lalu Abdullah bin Amru jawab, ya. Qala, lalu Rasulullah bertanya lagi, wa taqumul lail, apakah kamu malam juga bangun? Maksudnya kamu adalah malam melakukan sholat malam? Qultu, aku berkata, Abdullah bin Amr ini yang ngomong, qultu, na'am, iya. Puasa iya, sholat malam terus-terusan juga iya. Lalu Rasulullah menyampaikan, qala, Rasulullah bersabda, lakinni asumu wa afturu wa usalli wa anamu wa amasun nisaa. Tetapi aku, wahai Abdullah bin Amru, aku ini juga puasa, tapi juga makan. Aku ini juga bangun malam untuk sholat malam, tetapi aku juga tidur, dan aku juga menggauli istri-istriku. Jadi Rasulullah itu juga puasa, tapi juga makan. Artinya tidak puasa terus-menerus gitu, selama setahun penuh puasa terus-terus, tidak. Tapi Rasulullah juga puasa, kadang juga tidak puasa. Satu contoh,
ketika Rasulullah SAW pagi-pagi itu puasa sunnah, kemudian bertemu dengan istrinya namanya Aisyah. Lalu Aisyah di situ masak makanan enak untuk Rasulullah. Aisyah sedih, ya Rasulullah, aku sudah masak sementara kau puasa. Apa kata Rasul? Aku hari ini tidak puasa. Jadi lah asumu, aku tidak puasa untuk nyenengi istri. Harusnya puasa tapi tidak puasa karena apa? Istri sudah masak enak. Artinya apa? Rasulullah itu tidak terus menerus selama 1 tahun puasa terus menerus tanpa batal, tidak. Tetapi kadang-kadang Rasulullah puasa, kadang-kadang Rasulullah juga tidak puasa. Lalu Rasulullah menyampaikan fa usalli wa anamu, aku malam juga sholat tapi malam juga tidur. Jadi Rasulullah itu di malam hari juga tidur, kemudian di malam hari juga sholat. Bukan tidur sambil sholat atau sholat sambil tidur, tidak. Tetapi Rasulullah juga tidur, setelah tidur kemudian Rasulullah bangun lalu melakukan sholat. Bukan seperti kita tidur sampai pagi tidak sholat gitu. Nah, jadi Nabi itu juga tidur kemudian juga sholat. Jadi tidak selamanya Nabi itu sholat terus dari malam sampai subuh tidak tidur tidak. Tetapi Nabi juga tidur kemudian juga sholat. Wa amassun nisa, kemudian Nabi juga menggauli istri-istrinya. Jadi istrinya juga digauli, dikawani istrinya. Bukan sholat terus kemudian istrinya ditinggal, tidak. Orang yang paling bagus itu orang yang bisa membagi waktu. Kapan waktunya untuk sholat, kapan waktunya untuk istirahat, dan kapan waktunya untuk istrinya. Jangan sholat terus sampai istrinya ditinggal. Itu juga tidak boleh. Hak istri juga harus diberi. Kemudian ada yang cuman untuk istri aja, sholat tidak, hak Allah tidak dibagi. Kemudian malam begadang terus, istri tidak, Allah tidak, berbadang. Itu lebih bahaya lagi, itu lebih dolim lagi. Hak Allah tidak dikasih, hak istri tidak dikasih, hak dirinya sendiri juga tidak dikasih. Itu juga tidak bagus. Yang bagus itulah semua hak dikasih. Hak Allah diberi, hak istri diberi, hak kita sendiri diberi. Apa hak kita? Tidur. Apa hak istri? Hak istri untuk digauli. Apa hak Allah? Hak Allah untuk disembah. Jadi itu yang paling bagus. Makanya Rasulullah menyampaikan, aku juga puasa, aku juga tidak puasa. Kadang-kadang juga tidak puasa. Aku malam juga sholat, tapi aku juga tidur di malam hari, tidak sholat terus. Dan juga aku pergauli istriku. Itu Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Faman rogiba an sunnati, siapa yang tidak suka seperti apa yang aku lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Faman rogiba an sunnati, siapa yang tidak senang dengan sunnahku. Sunnahku itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya sunnah. Faman rogiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan apa yang aku lakukan. Falaisa minni, dia bukan termasuk golonganku. Masya Allah. Jadi Nabi malam juga tidur, Nabi malam juga sholat, Nabi siang juga puasa. Tapi tidak selama siang Nabi puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Kemudian Nabi malam juga menggauli istri-istrinya. Terus Rasulullah menyampaikan, faman rogiba an sunnati, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, siapa yang tidak senang dengan apa yang aku lakukan, maksudnya tidak mau meniru apa yang aku lakukan, benci, tidak senang dengan apa yang aku lakukan, falaisa minni, bukan termasuk golonganku, kata Nabi seperti itu. Maka kita harus ngikuti Nabi. Malam tidurlah, kemudian pas bangun malam sholatlah. Ada istri di samping, senggolah, jangan sampai tidak disenggol. Siang puasalah, tapi jangan puasa terus. Malam ada hak Allah, sembah Allah. Jangan sampai tidur dari jam 8 sampai jam 5 subuh. Tapi kalau bisa ya bangun malam, bangun. Kecuali kalau memang tidak bangun-bangun. Makanya ada sahabat yang takut malam tidak bangun, begitu sholat isya langsung sholat witir. Tapi ada juga sahabat yang yakin malam nanti dia bangun, dia habis sholat isya tidak sholat witir untuk bangun malam, kemudian baru melakukan witir. Maka kalau yakin nanti mau bangun malam, afdalnya sholat witir adalah setelah dia bangun, setelah melaksanakan dia sholat sunnah. Tapi kalau nggak yakin dia
atau berat dia bangun malam, khawatir malam nanti dia tidak bangun, maka setelah sholat isya, sholat 2 rakaat ba'da isya atau sholat yang lain ditambah yang lain, atau kalau tidak cukup sholat ba'da isya baru melakukan sholat witir. Jadi begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdalu tatawu'in nahari, dan seafdol-afdolnya, sebaik-baiknya sholat tatawu, sholat sunnah di siang hari, fil baiti, karena fil baiti itu di rumah. Jadi seafdol-afdolnya sholat tatawu di siang hari itu di rumah. Misalnya sholat apa? Misalnya sholat mutlak, usolli sunatal mutlak, tidak perlu ke masjid, cukup di rumah sholatnya. Atau sholat duha, tidak perlu di masjid, tapi cukup di rumah sholatnya. Maka afdalus sholati tatawu'i, seabdul-abdulnya sholat tatawu di siang hari, finna hari, kana fil baiti, yang ada di rumah. 5 ruya Zaid bin Sabit, berdasarkan riwayat dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu sholatil mar'i, seafdal-afdalnya sholat seseorang, fi baitihi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Seafdal-afdalnya sholat seseorang, sebagus-bagusnya sholat seseorang yang sholat sunnah bukan sholat wajib, itu di rumah. Tetapi kalau sholat fardu itu yang lebih bagus adalah di masjid, itu yang lebih afdal. Bukan berarti sholat fardu di rumah tidak boleh, tetap boleh, tapi lebih afdal di masjid. Tetapi kalau untuk sholat sunnah lebih afdal di rumah daripada di masjid. Nah ini ada kecuali loh, ini ya, ada kecuali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi kita sholat di situ sekali sama dengan 1000 kali sholat di masjid kita. Kita sholat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi untuk sholat sunnah Rasulullah menyampaikan yang paling bagus sholat sunnah itu adalah di rumah, tetapi kalau sholat fardu itu bagusnya adalah di masjid. Makanya beliau menyampaikan afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, seafdal-afdalnya sholat seseorang, sholat sunnah itu adalah di rumah, ilal maktubah, kecuali sholat yang maktubah, sholat yang wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka meriwayatkan. Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadisnya ini adalah sahih. Sholat sunnah itu bagusnya dilaksanakan di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid, nggak ada di rumah tahiyatul masjid. Tapi maksudnya sholat yang ghairu rotibah, sholat yang tidak terikat oleh waktu, itu terikat oleh kondisi, itu dilakukan bagusnya di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Wa sunnatu ayyusallima min kulli rak'ataini, sholat sunnah itu, sholat tatawu itu disunahkan setiap 2 rakaat salam. Jadi kalau sudah 2 rakaat duduk tahiyat baru salam. Sholat sunnah, sholat tatawu, sholat ketaatan itu bagusnya setiap 2 rakaat adalah salam. 5 ruya Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul laili matna matna, sholat malam itu adalah 2, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza ra'aita anna subha yudrika autir biwahidatin, kalau engkau tahu atau waktunya sudah menjelang subuh, maka ditutup dengan witir. Jadi begitu sesudah sholat isya tidur, kemudian sepertiga malam terakhir bangun, lalu sholat, kira-kira sudah mendekati subuh, ditutup dengan witir. Jadi
seafdol-afdolnya sholat seseorang, sholat sunnah adalah di rumah. Seafdol-afdolnya. Tapi kalau sholat wajib, afdolnya adalah di masjid. Sholat wajib, sholat fardu, afdolnya di masjid. Dan sholat sunnah itu disunahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan kalau nanti sudah mendekati subuh, itu baru ditutup dengan witir. Lalu apa ada sholat sunnah itu lebih dari 3 rakaat? Episode berikutnya nanti ada penjelasannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sanani anta babullahi